Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisti Sausan Anibah dari kelompok 2 dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu tentang analisis data pendidikan menggunakan SPSS. Nah, baik, di sini ada daftar isinya, yaitu bab 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan analisis. Kemudian bab 2-nya ada metode, yaitu variabel, jenis uji, alasan pemilihan uji tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hasil dan pembahasannya, yaitu yang meliputi output SPSS, grafik, dan interpretasi. Dan yang terakhir yaitu ada bab 4 yang berisi tentang kesimpulan, yaitu hasil akhir dan rekomendasi. Nah, di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang mana kualitas pembelajaran matematika dipengaruhi oleh model pembelajaran yang diterapkan dulu. Model yang tepat mendorong keterlibatan aktif siswa dan berdampak positif terhadap hasil belajar. Kemudian terdapat 3 model pembelajaran yang dikaji, yaitu ada konvensional, problem-based learning, dan project-based learning. Untuk menguji perbedaan secara empiris, penelitian menggunakan uji ANOVA satu arah dengan bantuan SPSS. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu konvensional itu metode ceramah, PBL itu problem based learning yang berbasis masalah nyata, kemudian PJBL itu project based learning, yaitu berbasis proyek nyata. Nah, di sini ada datanya, yaitu kelompok 2, saya membahas tentang perbedaan hasil belajar berdasarkan model pembelajaran, yang mana kasusnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional, problem-based learning, dan project-based learning. Nah, di sini ada perbandingan atau perbedaan hasil belajar dari siswa yang menggunakan ketiga metode tadi. Kemudian di sini ada tujuan analisisnya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara model konvensional, PBL, dan PJBL. Kemudian yang kedua ada menentukan model pembelajaran yang memberikan hasil belajar paling optimal. Yang ketiga, menginterpretasikan hasil analisis statistik menggunakan SPSS. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada pendidik mengenai model pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian di sini ada bab 2-nya, yaitu tentang variabel dan metodenya. Nah, di sini kita mengambil metode ANOVA, yaitu dengan alasan karena ANOVA dipilih untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok independen dengan variabel terikat berskala interval. Nah, berbeda dengan uji T, ANOVA meminimalkan resiko kesalahan tipe 1 yang muncul jika dilakukan banyak uji T berulang. Nah, kemudian di sini variabel penelitiannya itu ada 1 variabel bebas atau X untuk model pembelajaran konvensional, PBL, dan PJBL. Kemudian yang kedua itu ada variabel terikat atau Y, yaitu untuk hasil belajar matematika atau nilai tes akhir. Nah, di sini jenis uji statistiknya itu one way ANOVA, yaitu untuk lebih dari 2 kelompok yang dibandingkan, kemudian data berskala interval atau nilai tes. Nah, kemudian setiap kelompok bersifat independen, asumsi normalitas dan homogenitas diuji terlebih dahulu, dan jika signifikan kurang dari 0,05, itu akan dilanjutkan uji post hoc atau Tukey HSD. Nah, kemudian di sini ada bab 3-nya, yaitu output SPSS-nya. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas atau test of normality. Nah, di sini berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikan pada kelompok konvensional sebesar 0,883. Yang PBL itu ada sebesar 0,883 dan PBJL sebesar 0,849. Nah, seluruh nilai signifikasi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar matematika pada ketiga kelompok berdistribusi normal. Nah, kemudian di tabel yang kedua itu ada uji homogenitas atau test of homogeneity of variance. Nah, di sini kita perhatikan di based on mean-nya. Nah, di sini karena based on mean-nya itu 0,842 dan 0,842 itu lebih besar dari 0,05, berarti varians ketiga kelompok itu sama atau homogen. Jadi hasil uji homogenitas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,8
0,842 itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians data hasil belajar matematika pada kelompok konvensional, PBL dan PJBL bersifat homogen, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji one way ANOVA. Nah, kemudian di sini ada uji lanjut to KHSD atau homogeneous subset. Nah, bagian ini digunakan untuk melihat mana yang paling tinggi. Berdasarkan hasil uji lanjut to KHSD, diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada model konvensional itu sebesar 69,90, PBL itu 80,10, dan PJBL itu sebesar 86,50. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa model PJBL memiliki rata-rata hasil belajar tertinggi dibandingkan dengan model PBL dan konvensional. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu ada uji one way ANOVA. Nah, di sini kita akan lihat pada tabel ANOVA yang di signifikan ini. Nah, berdasarkan hasil uji one way ANOVA diperoleh nilai signifikasinya itu kan sebesar 0,000, kurang dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar matematika siswa berdasarkan model pembelajaran yang digunakan, yaitu konvensional, PBL, dan PJBL. Maka karena 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Kemudian di sini ada bentuk grafiknya. Nah, yang berwarna merah ini yaitu konvensional, yang biru itu PBL, dan yang hijau itu PJBL. Nah, dari grafik ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata hasil belajar berdasarkan model pembelajaran yang diterapkan. Model PJBL yang warna hijau ini menghasilkan nilai rata-rata tertinggi. Nah, kemudian yang PBL yang berwarna biru itu sedangkan yang model konvensional itu memiliki nilai rata-rata yang paling rendah di antara ketiga metode pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada interpretasi hasilnya. Nilai signifikasi dari uji ANOVA itu diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Nah, terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar matematika berdasarkan model pembelajaran, yaitu yang pertama, model PJBL memperoleh rata-rata nilai sebesar 84,30, menunjukkan pembelajaran berbasis proyek nyata meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, yang kedua, model PBL berada di posisi tengah, yaitu dengan 76,80, pendekatan berbasis masalah mendorong siswa berpikir kritis dan aktif. Kemudian yang ketiga, model konvensional menghasilkan rata-rata terendah, yaitu 68,50. Pendekatan teacher-centered kurang efektif mendorong keterlibatan aktif siswa. Dan yang terakhir, hasil uji to KHSD menunjukkan semua pasangan kelompok berbeda secara signifikan. Nah, kemudian di sini ada bab 4, yaitu tentang kesimpulannya. Yaitu yang pertama, uji ANOVA menunjukkan signifikan yaitu 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara tiga model pembelajaran. Yang ketiga, PJBL menghasilkan nilai rata-rata tertinggi yaitu 84,30, dan yang terakhir, semua pasangan kelompok berbeda signifikan. Nah, di sini ada rekomendasinya. Sekolah disarankan beralih dari model konvensional ke model student-centered atau PBL dan PJBL. Nah, PJBL dapat menjadi model utama dalam pembelajaran matematika karena mengintegrasikan konteks dunia nyata. Perlu penelitian selanjutnya dengan sampel yang lebih besar, mempertimbangkan variabel, kemampuan awal, kompetensi guru, dan sarana prasarana. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.